Namaku Raka. Usia 15 tahun, dan sejak kecil aku bisa melihat sesuatu yang tidak semua orang bisa lihat. Kadang aku iri pada orang lain yang hidupnya terasa lebih ringan, lebih sederhana, karena mereka hanya melihat dunia ini dari satu sisi saja. Sementara aku, melihat dua dunia sekaligus. Hari itu, seperti biasa, kakakku, Lina, memaksaku menemaninya ke pasar. Sebenarnya aku paling benci tempat itu. Pasar tradisional selalu penuh dengan suara, bau, dan energi yang campur aduk. Tapi ada alasan lain kenapa aku tidak betah. Pasar adalah tempat berkumpulnya banyak mereka. Makhluk-makhluk yang menempel pada para pedagang, menunggu rejeki, atau malah menjerat pembeli. Kamu jangan pasang muka cemberut gitu terus, Dek. Kita cuma bentar kok, kata Lina sambil menggandeng tanganku. Aku hanya mengangguk. Kami masuk ke lorong utama pasar. Payung-payung warna-warni membentuk atap tidak beraturan. Bau ikan asin, sayur segar, dan minyak goreng bercampur jadi satu. Ramai, riuh, sesak. Bagi orang biasa, ini mungkin suasana wajar. Tapi bagiku, ada lapisan lain yang selalu ikut terlihat. Langkahku terhenti sejenak saat sampai di bawah pohon besar di tengah pasar. Pohon itu menjulang tinggi, rindang, seolah menaungi seluruh keramaian. Daun-daunnya bergetar pelan diterpa angin. Tapi hawa yang kurasakan justru dingin, menekan dadaku. Aku menelan ludah. Setiap kali melewati pohon itu, selalu ada rasa yang sama, rasa tidak nyaman, seolah banyak mata yang sedang mengawasiku dari balik rimbunannya. Raka, ayo. Jangan bengong, seru Lina. Aku kembali melangkah, tapi mataku tak lepas dari pohon besar itu. Di antara keramaian pasar, aku mulai melihat sesuatu yang tidak biasa. Ada seorang pria tua duduk di kursi dekat lapak kosong. Wajahnya pucat, matanya sayu. Orang-orang lalu lalang, tapi tidak ada satupun yang menoleh ke arahnya, seolah dia tidak ada. Aku tahu, aku sedang melihat salah satu dari mereka. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha tetap tenang. Inilah alasan kenapa aku tidak suka pasar. Bukan sekadar ramai atau panas, tapi karena di tempat seperti ini, manusia bukan satu-satunya yang berdagang. Aku tahu, hari ini aku akan melihat lebih banyak lagi. Dan entah kenapa, firasatku buruk. Semakin jauh masuk ke dalam pasar, semakin berat langkahku. Suara pedagang yang teriak menawarkan dagangan bercampur dengan suara lain. Suara berbisik, lirih, hanya bisa kudengar sendiri. Setiap kali aku menoleh, ada saja yang aneh. Di lapak gorengan, misalnya. Minyak mendidih berbunyi ces, aroma pisang goreng baru diangkat menyebar. Orang-orang mengantre dengan wajah ceria. Tapi mataku justru tertuju pada sesuatu yang duduk di pinggir wajan. Makhluk kecil hitam legam, kakinya menggantung, mulutnya terbuka lebar seakan ikut tertawa setiap kali pembeli membayar. Sesekali ia meniupkan sesuatu ke dalam minyak panas. Anehnya, gorengan tidak pernah gosong. Aku menelan ludah. Tanganku spontan menarik lengan Lina, tapi dia sibuk menawar harga bawang. Dia tidak lihat. Tidak mungkin bisa lihat. Aku berpindah pandang ke lapak buah. Dari luar tampak biasa, buah mangga, jeruk, apel, disusun rapi. Tapi di keranjang jeruk, ada sosok perempuan berambut panjang menjuntai, wajahnya samar. Aku melihat jelas bagaimana dia menunduk, lalu seperti meludah perlahan ke tumpukan buah. Anehnya, buah itu tampak makin segar, warnanya berkilau lebih cerah daripada lapak lain. Pembeli pun berdatangan, tak ragu memilih. Aku bergidik. Jadi begitu caranya? Lina menoleh sekilas. Kamu kenapa, sih? Kayak orang ketakutan aja, tanyanya. Aku buru-buru menggeleng. Gak apa-apa, Mbak. Kalau aku cerita pun, dia pasti tidak percaya. Langkah kami terus maju. Kali ini, mataku terpaku pada lapak pakaian. Penjualnya sibuk menata baju, tersenyum ramah pada calon pembeli. Tapi di belakangnya berdiri sosok tinggi kurus, setinggi hampir 2 meter. Tubuhnya gelap, wajahnya tidak jelas, hanya sepasang mata putih yang memandang tajam. Setiap kali ada pembeli yang ragu, sosok itu menepuk pelan bahu mereka. Ajaibnya, pembeli itu langsung tersenyum dan memutuskan membeli. Aku merinding hebat. Makhluk itu tiba-tiba menoleh ke arahku. Tatapannya menusuk,
seakan tahu aku bisa melihatnya. Aku langsung menunduk, pura-pura sibuk memerhatikan sandal yang kupakai. Di tengah rasa panik, aku mendengar suara lirih di sebelah kiri. "Anak seperti kamu, harus hati-hati." Aku menoleh. Ada seorang nenek penjual dupa. Tangannya gemetar saat merapikan bungkus kemenyan kecil di lapaknya. Tapi matanya menatapku tajam, dalam, seolah tahu siapa aku. Aku terpaku. Nenek itu tersenyum tipis, lalu berbisik. "Di sini bukan cuma manusia yang berdagang, Nak. Ada yang ikut menjaga lapaknya, ada juga yang ikut makan bersama tuannya." Bulu kuduku langsung berdiri. Untuk pertama kalinya aku benar-benar sadar, pasar ini bukan sekadar tempat belanja. Pasar ini juga tempat perjamuan bagi mereka yang tidak terlihat. Dan sayangnya, aku bisa melihat semua itu. Aku mencoba menenangkan diri. Nafasku tidak beraturan sejak tatapan makhluk tinggi di lapak pakaian itu. Tapi semakin aku menahan diri, semakin jelas pula semua yang tampak. Pasar ini, di mata orang biasa, hanyalah hiruk-pikuk manusia. Namun di mataku, pasar ini seperti papan catur besar dengan dua pemain, manusia dan makhluk halus. Mereka bekerja sama, saling bergantung. Dan aku bisa melihat kedua sisi itu bersamaan. Di lapak gorengan tadi, aku kembali melirik. Makhluk kecil hitam itu masih duduk di wajan. Tapi kini aku sadar, setiap kali ada pembeli yang menggigit gorengan, makhluk itu ikut menjilat lidahnya sendiri. Seolah rasa gurih yang orang-orang puji bukan hanya dari tepung atau bumbu, tapi dari sesuatu yang lebih aneh. Aku berpindah ke lapak buah. Sosok perempuan berambut panjang itu kini berdiri di belakang penjual, tubuhnya melayang. Dia sesekali menyentuh bahu penjual, lalu menyentuh buah-buahan. Dan aku melihat jelas, buah yang tadinya mulai layu berubah kembali segar dalam sekejap. Orang-orang pun berebut membeli. Aku bergidik. Segar di mata manusia, tapi aku tahu apa yang menempel di buah itu bukan sekadar air embun. Satu lagi lapak membuatku tercekat. Lapak daging. Di meja kayu panjang, daging merah berjajar. Di belakangnya, penjual tampak lihai menimbang dan memotong. Tapi tepat di bawah meja, aku melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada. Seekor makhluk mirip anjing hitam, lidahnya panjang menjulur, menjilat darah yang menetes. Setiap kali ia menjilat, dagangan di atas meja tampak lebih segar, warnanya lebih merah, seolah baru dipotong. Pembeli pun semakin ramai berdatangan. Aku mual. Aku ingin menutup mata, tapi aku tidak bisa. Semakin aku mencoba mengabaikan, semakin jelas semua detailnya. Di saat aku nyaris tak kuat, seorang kakek penjual kopi yang duduk di bangku kecil menatapku. Matanya sipit, wajahnya keriput, senyumnya samar. Dia menyalakan rokok kelintingnya, lalu berkata tanpa aku tanya. "Kau bisa lihat, kan?" Aku tercekat. Aku hanya diam, tapi kakek itu tertawa kecil. "Tidak usah kaget. Kau bukan yang pertama. Pasar memang begitu adanya. Ada yang jual dengan jujur, ada juga yang dibantu." "Dibantu? Apa?" Suaraku hampir tak terdengar. Kakek itu menghembuskan asap. "Banyak bentuk. Ada yang kecil, ada yang besar. Ada yang suka duduk di wajan, ada yang suka berdiri di belakang pedagang. Mereka itu penglaris. Setiap pedagang punya cara, setiap makhluk punya syarat. Ada yang cukup diberi dupa setiap malam, ada yang minta bagian makanan, ada juga yang lebih rakus." Aku membeku. Kata-katanya mengalir ringan, tapi tiap huruf terasa menusuk dadaku. Aku menoleh ke arah lapak-lapak, dan ya, semua yang kakek itu ucapkan cocok dengan apa yang kulihat. Kakek itu lalu menatapku lebih dalam. "Hanya saja, Nak, tidak semua orang tahan melihat. Semakin sering kau perhatikan, semakin mereka sadar keberadaanmu." Aku tersentak. Dadaku seolah ditusuk hawa dingin. Saat menoleh ke kanan, aku melihat sosok tinggi kurus di lapak pakaian tadi, masih menatapku, lebih tajam dari sebelumnya. Aku buru-buru berpaling. Dan dalam hati, aku tahu kakek itu benar. Aku bisa melihat mereka. Tapi masalahnya, mereka juga bisa melihat aku. Sejak obrolan singkat dengan kakek penjual kopi itu, jantungku tidak berhenti berdegup kencang. Rasanya seluruh isi pasar tahu aku bisa melihat mereka.
Dan semakin lama aku berada di sini, semakin jelas pula wujud mereka. Aku menggenggam erat kantong plastik yang kubawa. Tanganku dingin berkeringat. Sementara Lina masih sibuk menawar cabai merah di lapak berikutnya, aku terus berusaha menunduk, berharap tidak ada yang mendekat. Tapi harapanku sia-sia. Di lapak gorengan, makhluk kecil hitam itu kini tidak lagi duduk di wajan. Aku melihatnya berjalan di lantai, menunduk, lalu mendekat ke arahku. Mulutnya ternganga lebar, lidahnya menjulur, matanya bulat tanpa kelopak. Ia berhenti tepat di depanku, menatapku seakan menunggu respon. Aku mundur setapak, hampir menabrak orang yang lewat. "Dek, hati-hati dong," tegur seorang ibu. Aku buru-buru menunduk, tidak berani menjawab. Ketika menoleh lagi, makhluk itu sudah menghilang. Tapi hawa dingin masih menempel di sekitarku. Aku mencoba menenangkan diri, tapi pandanganku tanpa sengaja menangkap sesuatu yang membuat bulu kuduk berdiri. Lina sedang menawar di lapak sayur, tersenyum ramah pada penjual. Tapi di belakangnya, sosok perempuan berambut panjang dari lapak buah tadi kini mendekat. Tubuhnya melayang, rambutnya menutupi sebagian wajah Lina. Tangan kurusnya perlahan menyentuh pundak kakakku. Aku panik. "Mbak, ayo pindah ke sana aja," seruku sambil menarik tangannya. Lina heran. Padahal ini udah murah loh, Rak. Kamu kenapa sih?" Aku tidak bisa menjawab. Kalau ku bilang ada makhluk ingin menempel padanya, dia pasti menertawakanku. Aku hanya terus menariknya pergi, pura-pura bilang ingin cari minuman dingin. Sosok perempuan itu menoleh ke arahku. Senyumnya tipis, bibirnya pucat, matanya hitam pekat. Senyum yang jelas-jelas bukan untuk manusia. Belum sempat aku menarik napas lega, dari arah lapak pakaian, sosok tinggi kurus itu tiba-tiba tidak lagi diam di tempatnya. Aku melihat jelas, ia berjalan pelan, melewati kerumunan orang, lurus menuju ke arahku. Tidak ada satupun orang lain yang sadar. Semua sibuk dengan transaksi masing-masing. Aku gemetar. Makhluk itu berhenti di sampingku, lalu menunduk mendekat. Suara lirih, berat, bergema langsung di telingaku. "Kenapa kau menatapku? Hah? Kau bukan pembeli. Kau bukan penjual. Lalu kau, apa?" Aku ingin lari, tapi kakiku terasa menancap di lantai. Tiba-tiba, dadaku sesak, seperti ada tangan dingin yang menekan leherku. Aku terbatuk, tubuhku goyah. Lina menoleh panik. "Raka, kamu kenapa? Pusing ya? Panas banget sih, ayo kita duduk dulu." Dia tidak tahu, bukan panas yang membuatku hampir jatuh. Tapi makhluk itu sedang mencoba menempel, merasukiku. Aku memejamkan mata, berusaha mengingat doa yang sering diajarkan nenek. Bibirku bergetar, tapi aku membaca dalam hati. Perlahan, tekanan di leherku mereda. Ketika aku membuka mata, sosok tinggi kurus itu sudah mundur beberapa langkah. Tapi tatapan itu masih menusuk, seolah mengancamku. Aku tahu, sejak saat itu aku bukan lagi hanya penonton. Aku sudah dianggap mengganggu. Dan di pasar ini, mereka tidak akan membiarkanku begitu saja. Tubuhku masih gemetar saat Lina menarikku ke kursi bambu di pojok pasar. "Minum dulu, Dek. Kamu pucat banget," katanya sambil memberikan sebotol air dingin. Aku mencoba meneguk, tapi rasa air itu hambar di lidahku. Mataku terus bergerak gelisah, karena aku tahu, mereka belum pergi. Dari arah lapak gorengan, makhluk kecil hitam itu muncul lagi. Kali ini bukan sekadar duduk di wajan. Ia berjalan di dinding-dinding lapak, merayap seperti cicak, lalu berhenti di atas kepalaku. Matanya melotot bulat, lidahnya terjulur panjang, meneteskan cairan hitam. Aku menunduk, berharap cairan itu tidak jatuh ke tubuhku. Lina tidak sadar apa-apa. Ia sibuk menghitung uang kembalian. Tiba-tiba, sosok perempuan berambut panjang dari lapak buah ikut mendekat. Rambutnya menyapu lantai, wajahnya makin jelas terlihat, pucat, bibir hitam, mata cekung. Ia melayang tepat di samping Lina, lalu berbisik pelan di telinga kakakku. Aku tidak dengar jelas kata-katanya, tapi aku melihat Lina tiba-tiba tersenyum aneh, seperti terbujuk sesuatu. "Mbak, jangan dengarkan," teriakku spontan sambil menarik lengan kakakku. Lina kaget.
Dengarkan apa? Kamu ini kenapa, Rak? Aku tidak sempat menjawab. Dari tengah keramaian, sosok tinggi kurus itu muncul lagi. Langkahnya lambat, tapi setiap ia mendekat, suara pasar terasa semakin jauh. Teriakan pedagang dan hiruk-pikuk pembeli lenyap. Yang tersisa hanya suara berat bergema. Kenapa kau melihat kami? Kau seharusnya tidak ada di sini. Aku membeku. Sosok itu mengulurkan tangannya ke arahku, jari-jarinya panjang dan tajam, siap meraih leherku lagi. Dadaku sesak. Aku hampir tidak bisa bernapas. Aku tahu ini puncaknya. Kalau aku diam saja, aku bisa benar-benar diambil oleh mereka. Aku memejamkan mata, menahan tangis, lalu mengucapkan doa perlindungan yang nenek selalu ajarkan. Bibirku bergetar, suaraku lirih, tapi aku membacanya terus-menerus. Perlahan, hawa panas menyebar dari dadaku, mendorong rasa dingin yang menekan tubuhku. Aku berani membuka mata sedikit, dan kulihat cahaya samar keluar dari tubuhku. Makhluk kecil hitam menjerit, lalu berlari masuk ke wajan. Sosok perempuan berambut panjang mundur perlahan, wajahnya meringis. Sosok tinggi kurus itu juga berhenti, menatapku dengan mata putihnya, sebelum akhirnya bergeser ke belakang, menghilang di antara kerumunan. Aku terengah-engah, napasku berat. Lina panik memegang pundakku. Raka, kamu jangan bikin aku takut gini dong. Kenapa sih? Aku hanya bisa menggeleng, air mata menetes. Aku selamat kali ini. Tapi tatapan terakhir sosok tinggi itu masih jelas terbayang di kepalaku. Tatapan yang seakan berkata, ini belum selesai. Aku berjalan di samping Lina menuju parkiran. Kantong plastik belanjaan terasa ringan, padahal isinya banyak. Tubuhku masih lemas, langkahku gontai. Lina beberapa kali menoleh khawatir, tapi aku hanya tersenyum tipis, berusaha menutupi semuanya. Di belakang kami, suara pasar tetap ramai. Tawa penjual, teriakan pembeli, suara wajan berdesis. Semua terdengar biasa bagi telinga orang normal. Tapi tidak untukku. Setiap suara itu masih membawa bayangan. Bayangan makhluk kecil di wajan, sosok perempuan berambut panjang, dan tubuh tinggi kurus yang menatapku tanpa kedip. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Di dalam hati, aku bersyukur masih bisa pulang bersama Lina. Tapi ada sesuatu yang tidak bisa aku singkirkan. Tatapan terakhir sosok tinggi itu, tajam, menusuk, seolah meninggalkan janji. Saat aku naik ke motor, aku menoleh sekilas ke arah pasar. Dan di sana, di celah keramaian, aku melihatnya. Sosok tinggi kurus berdiri tegak, menatap lurus ke arahku, tidak bergerak. Aku buru-buru mengenakan helm, memalingkan wajah. Namun aku tahu satu hal. Perjalanan ini belum selesai. Hikmah dari kisah ini adalah bahwa rezeki sejatinya datang dari kerja keras dan kejujuran, bukan dari jalan pintas yang meminta bantuan pada hal-hal gaib, sebab segala yang instan selalu membawa konsekuensi tersembunyi. Dan pada akhirnya hanya hati yang bersih serta usaha yang halal yang akan mendatangkan ketenangan dan keberkahan sejati. Demikianlah akhir dari cerita ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channelku agar tidak ketinggalan kisah-kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.